menjadi berkat untuk kemuliaan. Jadi Pak Samuel Saputra ini tidak sekolah tinggi, tapi bisa bahasa Inggris gara-gara disuruh menerjemahkan hamba Tuhan yang pas datang ke Indonesia. Hamba Tuhan ini dapat Pak Samuel Saputra suruh menerjemahkan. Padahal Pak Samuel Saputra ini tidak ngerti tentang bahasa Inggris, sekolah pintar aja enggak. Tapi Tuhan tolong waktu itu, akhirnya bisa menerjemahkan. Kami lagi cerita waktu itu ya. Beberapa minggu kemudian, Kowi itu sama Kak Sam itu mungkin hampir sama ya sakitnya ya Kowi ya. Selisih 2-3 hari betul ya. Selisih 2 hari. Akhirnya Pak Samuel dipanggil Tuhan, tapi Tuhan itu mengasihi. Jadi kalau saya yakin sih saudara, kalau Pak Samuel pekerjaannya udah selesai, dia udah bersama Tuhan. Jadi tidak ada orang yang dipanggil Tuhan, tidak ada perlindungan Tuhan, salah. Tuhan tetap melindungi, cuman memang pekerjaannya udah selesai. Berarti pekerjaan Kowi dan kita-kita semua ini belum selesai, saudara. Untuk Pak Sutri pekerjaan Pak Ucop belum selesai, ya Pak Ucop ya. Pekerjaannya belum selesai, jadi kena vaksin, kena corona cuma 3 hari sembuh. Itu berarti belum selesai, masih ada yang harus kita lakukan. Ya. Dan hari ini kita akan dengar kesaksian dari satu keluarga yang saudara mungkin tidak pernah dengar yang terjadi dalam keluarganya, dan mereka mengalami berkat dari Tuhan, saudara. Yang orang lain tidak tahu. Ya puji Tuhan, mereka biar bersaksi ya. Eko Ira, mana Eko Ira? Tadi saya lihat Eko janggutnya juga udah panjang gitu. Mana Eko Ira? Silakan. Yeah. Eko Ira. Yeah. Mana Eko Ira? Oke. Ya, silakan Eko. Shalom semuanya. Terima kasih, Pak Freddy. Sebelumnya saya mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan untuk apa yang kami dapati ini adalah suatu pemberian yang terbaik dalam hidup kami, keluarga kami, bahkan untuk pernikahan kami pula. Kami saat itu bulan Juni sekitar tanggal 14-an lah. Saya tiba semacam kayak demam terus malam itu saya pergi ke dokter untuk dikasih periksa. Enggak itu COVID atau apa, saya hanya bilang saya cuma sakit demam dan flu. Dan malam itu saya minta keroan semua tubuh saya. Terus kemudian malam itu saya panasnya ya cukup tinggi. Panas tinggi, terus kemudian saya mau tidur itu rasanya sesak nafas kayak semacam itu. Tidur menghadap ke kiri ya enggak enak, menghadap ke kanan ya juga enggak. Terus saya tidurnya juga setengah berbaring ya juga enggak enak. Saya hanya berkata kepada Tuhan, selama ini Engkau memberikan yang terbaik buat Eko. Malam ini juga Eko merasakan rasanya juga enggak enak. Eko memuji, menyembah Tuhan dengan nyanyi-nyanyi kecil supaya hidung ini lega. Tapi rasanya ya leganya ini enggak kunjung tiba. Setelah beberapa jam saya bisa tidur. Bisa tidur sampai bangun pagi sekitar jam 3 saya ke kamar kecil, tapi suhu tubuh saya masih tinggi, panas. Saya juga enggak ngerti suhu saya berapa, saya juga enggak ngukur, saya hanya berkata pada Tuhan, mengucapkan terima kasih, dan terima kasih itu aja. Sampai besok paginya saya masih bangun pagi juga agak reda, panasnya mulai turun. Tapi nafas ini mulai
istilahnya itu pengar ya. Jadi seperti macam panas, dingin, jadi seolah-olah seperti mencium bau sesuatu itu tidak bisa. Tapi setelah hari ketiga, badan saya sudah mulai membaik. Membaik, ya normal kembali, sudah bisa makan banyak. Nah, ganti Ira yang malam itu terserang demam yang juga malam itu. Terus saya bawa dokter. Ya dokter ya bilang ini flu. Dia ditanyai, flu-nya ini bisa mencium sesuatu. Saya juga jawab sama seperti Kowi, iya kalau mencium bau sesuatu tidak bisa, tapi kalau mencium saya masih bisa merasakan. Saya bilang gitu. Ya, saya terus pemikiran saya ini kena COVID, Ira kena COVID. Pikiran saya cuma tuh. Tidak tahunya si Ira malam itu juga sama seperti bisa tidur, mulai nafasnya sesak, jadi ya istilahnya tidurnya itu mangap sambil mulut terbuka. Nah, kemudian tak serahkan Mbak Ira lagi ya lanjutannya. Ya, saya mulai demam tuh tanggal 16 Juni. Waktu tanggal 16 Juni itu yang saya rasakan cuma demam aja, demam tinggi gitu. Terus saya juga waktu itu mikir lah paling ketularan flu karena kondisi saya waktu itu juga kecapean gitu, kurang istirahat gitu. Jadi saya enggak mikir yang jauh banget sampai terpapar apa, saya enggak punya pikiran seperti itu gitu. Terus saya malam itu juga ke dokter tanggal 16 itu, dokter cuma bilang, oh ya ini flu ketularan Bapak ini Bu, gitu, jangan capek-capek dulu. Dokter bilang gitu. Terus hari ketiga itu saya mulai enggak cuma demam, badan sakit semua, tapi saya diizinkan Tuhan ngalami paket komplit. Jadi saya mulai batuk pilek, tenggorokan sakit itu, terus ada diare juga. Jadi saya masih belum tahu kalau saya itu terpapar gitu. Terus tapi hari ketiga itu saya mulai sesak nafas. Sesak nafas sama sekali saya enggak bisa bernafas lewat hidung. Lewat mulut pun itu susah gitu. Jadi saat sore itu demam saya naik lagi, tinggi lagi. Di saat itu cuaca kan ini ya, waktu itu di Pati sering hujan. Jadi cuaca cukup dingin. Nah, kalau pas dingin seperti itu langsung kerasa badan enggak enak semua dan langsung hidung ini bumpet, nggak bisa bernafas dua-duanya. Terus sampai malam itu waktu AC dinyalakan, saya benar-benar sama sekali nggak bisa nafas. Sampai saya itu harus keluar kamar gitu. Saya keluar kamar lumayan bisa lega. Tapi begitu saya kan ngerasa ngantuk ya, Iko juga ngomong, kok kamu di luar, wes tidur aja buat tidur gitu. Masuk lagi ke kamar. Begitu pintu kamar dibuka, saya nggak bisa nafas lagi gitu. Tapi saya paksakan, ya kau bilang udah tak kecilin AC-nya, tak kecilin gitu. Akhirnya saya maksakan diri untuk masuk kamar sih. Tapi benar saya nggak bisa kena ini AC. Terus saya minta AC ini tolong dimatiin, aku nggak kuat, benar-benar nggak kuat gitu. Jadi AC udah dimatiin. Tapi karena cuaca yang cukup dingin gitu, saya tetap aja masih nggak bisa bernafas. Untuk ngomong pun sulit, saya tersengal-sengal gitu. Dan saya bilang, ya udah kamu tidur, aku tak duduk, nanti kalau udah rodok lega, aku mungkin bisa tidur gitu. Jadi hari ketiga, hari keempat itu saya benar-benar tidur dengan posisi duduk 90 derajat.
Jadi saya di ranjang, di atas ranjang, tapi saya benar-benar duduk. Saya hanya bisa memeluk bantal karena capek ya, udah badan sakit semua, capek gitu kan. Jadi saya baru bisa tertidur ketika saya merasa benar-benar lelah dan ngantuk itu tadi. Jadi kualitas tidur saya selama 2 hari kira-kira hanya 2 jam, 3 jam gitu aja. Benar-benar saya itu sampai nafas yang dari mulut itu bisa didengar kayak gitu. Jadi benar-benar kesulitan. Tapi begitu pagi, saya senang banget karena lihat ada matahari ya. Panas itu jadi itu mengurangi ini tadi. Saya bisa bernafas lumayan gitu. Tapi begitu sore itu kambuh lagi seperti itu gitu. Jadi setelah itu saya hanya cerita ke satu teman. Teman saya bilang, wes tak kasih plosa. Ternyata lewat itu Tuhan nyatakan mujizatnya. Lewat plosa yang kecil itu, yang seperti fresh care itu, saya dikasih teman saya itu, dikirim itu, terus saya pakai itu plosa, saya masukkan ke hidung. Saya enggak tahu karena saya belum pernah pakai ya. Jadi saya enggak tahu kalau ternyata itu panas sekali gitu. Waktu itu saya enggak merasakan apa-apa. Dan ketika saya enggak merasakan apa-apa, saya baru sadar gitu. Saya baru sadar loh kok saya enggak, indera penciuman saya kayaknya enggak beres gitu. Terus saya coba pakai minyak kayu putih juga enggak kerasa gitu. Apalagi hanya sabun mandi, sama sekali enggak bisa saya cium gitu aromanya gitu. Tapi kemudian setelah saya pakai plosa, bilang Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan, lewat ini Tuhan nyatakan mujizat Tuhan gitu. Jadi plosa yang gitu panas itu saya oleskan dalam kedua hidung ini setiap beberapa menit. Dan di situ puji Tuhan saya bisa tidur. Tapi setiap kali saya terjaga, saya kasih lagi gitu. Dan setelah itu saat ya masa-masa isoman itu yang kena sebelum ini ya, ini waktu hari keesokan harinya tanggal 16 berarti tanggal 17 ya. Tanggal 17 itu anak-anak kami bertiga itu kena semua. Demam semua gitu. Dan mereka juga sama tidak bisa mencium gitu. Dan ternyata setelah ngobrol itu loh ya sama, berarti kita ini sama-sama positif gitu. Dan waktu itu memang ada keinginan mau swab, tapi di Pati itu waktu itu kan tinggi-tingginya, di mana-mana tempat yang ini mengadakan swab itu tadi kayak di klinik, di rumah sakit semuanya penuh dan harus menunggu. Kami paling enggak antri sekitar 2-3 hari untuk bisa di swab. Sedangkan badan saya enggak memungkinkan, enggak kuat gitu. Jadi ya udahlah, kita inisiatif kita isoman aja gitu. Dan selama kami isoman itu ya sama seperti yang kau lakukan tadi ya. Kami enggak berpikiran sama sekali kalau kami meminta sesuatu oleh Tuhan gitu. Jadi kami memang hanya memuji Tuhan. Dan saat itu kondisi Eko yang paling bagus di rumah gitu. Jadi Eko yang memuji Tuhan, pegang gitar. Saya cuma bisa penyembahan pun dalam hati karena gimana mau ngomong aja tersengal-sengal apalagi nyanyi gitu. Dan di situ satu ketika di mungkin sekitar 1 minggu saya itu mengikuti ini saat teduhnya Philip Mantova. Dan di situ pas saya lihat PS Philip ini bilang saya ada kerinduan untuk mengadakan perjamuan kudus. Biasanya saya tidak pernah mengadakan ini, tapi kenapa? Saya tidak tahu kenapa Tuhan nyuruh saya mengadakan perjamuan kudus gitu. Jadi kita ikut inisiatif karena di rumah tidak ada apa-apa, yang ada satu teh dan roti tawar. Jadi ya apa yang ada itu kita pakai, kita imani. Dan kemudian kira-kira hari 8 atau ke-9 itu kondisi saya kan sudah mulai membaik ya, udah enggak demam.
nafas juga masih sesak, tapi tidak seperti hari ketiga, keempat, kelima itu. Terus saya tuh merasa kepingin batuk gitu. Jadi saya lari ke kamar mandi. Saya lari ke kamar mandi, saya batuk. Itu saya seperti ini kayak orang yang digurah, mungkin Bapak Ibu tahu ya, digurah kan keluar itu lendirnya semua. Dan saya bisa keluar dari hidung dan mulut itu. Yeah. Dan saat lendir itu keluar kayak nggak bisa berhenti, ada satu, saya merasa di tenggorokan saya yang sini ya, jadi di tengah-tengah tenggorokan ini ada sesuatu yang mau keluar gitu, tapi nggak bisa gitu. Terus saya sampai kok gitu supaya bisa keluar, karena lendir-lendir yang di pinggir sini, pinggir mulut ini ya, pinggir lidah ini, itu bisa keluar gitu. Dan ternyata benar waktu saya kok gitu, keluar dikit, tapi nggak sampai keluar gitu. Maaf Bapak Ibu kalau mungkin rada menjijikkan kesaksian saya, tapi itu yang terjadi. Jadi saya terus gini, berinisiatif ya, tangan saya masukkan ke mulut, saya itu tarik ini tadi yang ada di tengah-tengah ini tadi, ternyata yang saya tarik itu slam ya. Jadi saya tarik pelan-pelan, saya benar-benar terus saya menunduk lagi, saya lebih menunduk lagi supaya slam ini keluar lem, ya seperti lem, bening ya, seperti karet gitu. Saya tarik gitu, terus saya tarik dengan kedua tangan saya sambil saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, saya gitu. Dan tuh benar keluar panjang banget Bapak Ibu, panjang dan enggak putus gitu. Waktu itu keluar terus yang lendir yang agak encer itu keluar, yang slam itu juga keluar gitu. Setelah selesai keluar ini kayak dia mungkin enggak terputus sendiri gitu. Saya sejak itu merasa lega, nafas saya juga terus lebih ini lagi ya, plong gitu. Terus tadinya suasana hati itu sempat naik turun lah. Apalagi kalau lihat di WA, lihat status, lihat di grup berita tentang COVID itu benar-benar bahwa suasana hati itu enggak enak gitu. Jadi setelah itu keluar, itu udah hilang semua. Saya bilang puji Tuhan, saya gitu. Terus saya lihat itu sempat sebelum saya siram, saya itu di tangan kanan saya ini masih pegang slam itu tadi. Itu saya tarik gini, melar. Warnanya bening gitu. Sampai saya bilang gini, oh berarti yang beredar selama ini di media massa itu benar adanya gitu. Bukan bohong-bohongan, karena saya mengalami ini. Dan di situ saya menangis. Setelah itu saya kembali ke kamar, saya cerita suami saya nangis. Luar biasa, aku ngalami mujizat yang luar biasa. Aku ngerasa keplong, ada sesuatu yang diambil gitu loh. Jadi itu benar-benar aku rasa yang benar itu selama itu isa melar gitu. Dan bersyukur sekali saya merasakan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Dan saya juga bersyukur kalau anak-anak saya mengalami tidak separah saya gitu. Hanya Tuhan izinkan saya yang dapat paket komplit itu, tapi saya percaya Tuhan punya rencana, punya sesuatu bagi keluarga kami. Dan ketika kami bangun tidur itu beda dengan kami yang dulu. Jadi kami lebih merasakan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahwa kita masih bisa bernafas dengan leluasa tanpa harus membayar, tanpa harus pakai alat bantu. Dan ya itu aja kesaksian kami. Kami bersyukur tidak seperti COVID tadi sempat terpisah 1 bulan karena kami kenanya satu rumah gitu. Dikasih Tuhan paket komplit, kami berlima kena semua. Jadi kami isoman bersama, sakit bersama, sembuh bersama gitu. Ketika kami memuji Tuhan, saya melihat ada suasana di rumah kami itu, suasananya ini sukacita. Jadi seperti kita ini tidak merasakan sakit apa-apa. Kita juga punya anjing, ketika kami bosen, kita mainan dengan anjing. Sambil berjemur. Jadi itu bisa meningkatkan imun. Ya kita berjemur,
kita berjemur bersama, ya bergurau semua. Saya telanjang dada, cuma Ira tidak telanjang dada. Saya di luar itu bermainan dengan anjing, saya telanjang dada, pokoknya guyonan. Pokoknya sukacita dengan anak-anak. Ketika kami merasakan itu, saya percaya kok, ketika kita memuji, menyembah Tuhan, kita menaikkan puji-pujian, rupanya Tuhan itu mengulurkan tangannya kepada kita. Dia senantiasa, sampai hari ini pun kami ya merasa terheran begitu dahsyat dan luar biasanya atas penyertaan Tuhan. Pokoknya Tuhan dahsyatlah. Terima kasih, Tuhan berkati.